Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita lanjutkan kajian malam ini, masih membahas tafsir singkat dari surah-surah pendek dalam juz amma. Dan kita masuk pada surah Asy-Syarh ataupun Al-Insyirah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, surah Al-Insyirah ataupun Alam Nashrah Laka Sadra. Ketika kita memahami surah Al-Insyirah, surah Asy-Syarh ini, kita tidak bisa memahami kecuali kita memahami surat sebelumnya, surah Wad-Duha. Karena dalam tertib Al-Quran, kalau ditinjau dari awal, Al-Fatihah, Al-Baqarah, Al-Imran terus sampai juz amma, maka sebelum surah Asy-Syarh itu surah Ad-Duha. Ad-Duha, Asy-Syarh, kemudian At-Tin, kan gitu. Sama juga ketika kita memahami surah Quraisy, li'ila fi Quraisy. Itu tidak bisa kita pahami kecuali memahami surat sebelumnya Al-Fil. Kalau kita paham surah Fil, maka kita akan mudah memahami surah Quraisy, li'ila fi Quraisy. Lah surah Asy-Syarh juga sama. Kalau kita ingin memahami surah Asy-Syarh itu harus dibahas surah Ad-Duha dulu, baru nanti nyambung suratnya. Makanya Umar bin Abdul Aziz, ijtihad beliau rahimahullahu ta'ala, apabila membaca surah Ad-Duha kemudian membaca surah Asy-Syarh, itu tidak membaca basmalah, langsung dibaca surah Asy-Syarh, karena dia berijtihad bahwa dua surat itu sebenarnya satu surat. Tapi yang sahih menurut jumhur ahli tafsir bahwa surah Ad-Duha sendiri, surah Asy-Syarh sendiri. Ini ijtihadnya siapa? Umar bin Abdul Aziz saja. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah azza wa jalla, Asy-Syarh sendiri artinya lapang dada. Dan kelapangan dada pada hari ini sangat kita hajatkan. Karena kita hari ini dihadapkan dengan berbagai macam masalah di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah keluarga, sehingga diperlukan lapang dada. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah azza wa jalla, sebab kita lihat bahwa banyaknya musibah, baik kepada harta kita, kita ditakdirkan menjadi fakir, kemudian juga terhadap kesehatan badan kita, kita ditakdirkan untuk sakit, ataupun banyak permasalahan di tempat pekerjaan, di dalam rumah tangga, di tengah-tengah masyarakat, itu terkadang menyempitkan dada. Dan sempitnya dada ini sangat bahaya, karena akan mengundang banyak penyakit satu sisi. Yang kedua, banyak persoalan tidak mungkin kita selesaikan. Orang kalau sempit dada itu kan susah berpikir, susah sekali berpikir gitu. Makanya lapang dada itu sangat dihajatkan di tengah-tengah zaman yang semakin banyak fitnah di tengah-tengah kita.
Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kita tahu bahwa dalam surah Ad-Duha Allah Subhanahu wa taala mengkhitab Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan 3 perkara. Alam yajidka yatiman fa'awa, pertama. Yang kedua, wa wajadaka dhallan fahada. Yang ketiga, wa wajadaka ailan fa'aghna. Yang pertama Allah Subhanahu wa taala katakan alam yajidka yatiman fa'awa. Bukankah kata Allah, kami mendapati kamu dulu yatim, kemudian kami pelihara engkau. Satu. Kemudian yang kedua, wa wajadaka dhallan fahada. Dulu kami mendapatkan engkau tersesat, kemudian kami berikan hidayah. Kemudian yang ketiga, wa wajadaka ailan fa'aghna. Dulu kami dapati engkau miskin, maka kami berikan kekayaan. Pertanyaan pun muncul. Lalu apa kaitan lapang dada Nabi SAW, alam nashrah laka sadrak, bukankah kami telah lapangkan dadamu wahai Muhammad? Apa kaitan lapang dada Nabi SAW dengan sesat kemudian Allah berikan hidayah, miskin kemudian Allah berikan kekayaan? Baik, kita jabarkan sedikit. Pertama, Nabi SAW terlahir yatim. Dan kita tahu bahwa orang yang terlahir yatim itu pasti sesak dadanya, sedih. Bagaimana tidak orang yang harusnya melindungi dia, memberikan nafkah kepada dia, mengarahkan dia, mendidik dia, meninggal dunia. Apa enggak sedih anak yatim itu? Ditambah-tambah kalau seandainya bapaknya meninggal, disusul pula ibunya, makin sempit lagi dadanya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan bahwa keyatiman Rasul akan berbeda dengan anak-anak yatim yang lain. Karena Allah Subhanahu wa taala lapangkan dada Nabi dengan cara apa? Walaupun ayahandanya tidak merawatnya karena sudah meninggal duluan sebelum beliau lahir, dan ibundanya juga menyusul meninggal di usia Nabi sallallahu alaihi wasallam 6 tahun, tapi Allah katakan alam yajidka yatiman fa'awa. Allah tetap lapangkan dada Nabi dengan ada orang-orang yang senantiasa menjaga dia, yang menjadi bapak angkatnya. Siapa? Pertama, kakeknya Abdul Muthalib. Walaupun hanya 2 tahun kemudian pamannya Abu Talib bahkan sampai besar. Jadi Rasul tidak merasa dia anak yatim lagi karena ada yang merawat. Ya. Dan Nabi SAW adalah Abul Yatama, dia bapak dari seluruh anak yatim. Makanya kemudian Allah mengatakan fa'ammal yatima fala tanhar. Maka terhadap anak yatim engkau jangan menghardiknya, karena dulu juga engkau yatim. Ya. Kemudian yang kedua, kaitan kemudian lapang dada Nabi SAW dengan wa wajadaka dhalan fahada. Dulu engkau tersesat, kemudian kami berikan hidayah. Sesat di sini maksudnya Rasul tidak mengetahui syariat bagaimana cara menyembah Allah. Bukan sesat yang kita pahami kafir, musyrik, bukan. Maksudnya sesat di sini Rasul tidak tahu bagaimana cara menyembah Allah. Secara fitrah dia tahu adanya Allah, dia mentauhidkan Allah, tapi kan belum ada syariat. Belum ada salat, belum ada puasa, belum ada haji, belum ada Quran, belum ada zikir kan. Jadi Rasul belum paham cara menyembah Allah itu. Masih tersesat, masih bingung. Fahada, kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah. Lah hidayah inilah yang kemudian melapangkan dada. Siapapun kalau Allah berikan hidayah pasti lapang dadanya. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa man yurid an yahdiyallahu yashrah sadrahu lil Islam. Wa man yurid an yahdiyallah yashrah sadrahu lil Islam. Siapapun yang Allah kehendaki dapat hidayah, maka dadanya akan dilapangkan untuk mendapatkan Islam. Maka Islam adalah salah satu penyebab lapangnya dada. Orang hanya semata-mata yang tadinya
di luar daripada Islam kemudian mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka hakikatnya dadanya sudah lapang itu karena menerima hidayah. Dan sebaliknya, orang yang tetap kufur maka dia sempit dadanya. Orang kufur itu sempit dadanya, dan orang Islam itu lapang dadanya. Artinya lapang dada ini semua orang bisa, bukan hanya Nabi SAW saja. Ya. Tapi Nabi SAW mendapatkan lapang dada ini kan secara, ada yang secara khusus, ada yang secara umum. Secara khusus umpamanya Nabi SAW sejak kecil memang sudah Allah Subhanahu wa ta'ala lapangkan dadanya dengan cara apa? Dibelah dadanya. Dan pembelahan dada Nabi SAW itu yang disepakati berdasarkan ijma ulama 2 kali, yang diperselisihkan 3 kali. Adapun yang disepakati berdasarkan konsensus para ulama, atau dalam bahasa usul disebut ijma kesepakatan ulama, di 2 tempat. Pertama ketika Rasul masih usianya 2 tahun 2 bulan. Ketika itu Rasul berada di rumah atau diasuh oleh ibundanya Halimah Sa'diyah di Bani Sa'diyah ibn Hawazin. Disitulah ketika usia 2 tahun 2 bulan tiba-tiba didatangi 2 malaikat kemudian membelah dada Nabi. Diambilnya jantungnya kemudian dibersihkan dengan air zam-zam di dalam bejana dari emas. Kemudian dimasukkan hikmah iman dan takwa. Kemudian dimasukkan dan dijahit kembali. Ini yang pertama. Yang kedua yang disepakati adalah ketika peristiwa Isra dan Mi'raj. Ketika Nabi SAW sedang tertidur di Hijr Ismail dalam riwayat, dan riwayat yang lain di Hatim, tiba-tiba kemudian didatangi malaikat. Kemudian dibelah dadanya. Kemudian diisi dengan hikmah, diisi dengan iman, ketakwaan, dan dikeluarkan penyakit-penyakit hatinya, kemudian dimasukkan kembali, baru terjadilah peristiwa besar yang disebut dengan Isra dan Mi'raj. Baru Rasul melakukan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa ke Sidratil Muntaha, kemudian balik lagi ke Masjidil Aqsa, kemudian pulang lagi ke Mekah. Ini 2 peristiwa ini disepakati. Yang diperselisihkan adalah ketika pembelahan dada Rasul sebelum diangkatnya menjadi Nabi dan Rasul. Jadi di hari Nabi SAW akan diangkat menjadi Nabi dan Rasul, maka Rasul dibelah dada lagi. Ini berselisihkan para ulama yang ketiga ini. Tapi yang jelas bahwa sejak kecil Allah Subhanahu wa ta'ala sudah melapangkan dada Rasul secara hissi, secara badan. Ya. Artinya Rasul berbeda dengan manusia yang lainnya. Karena tidak ada manusia, hatta para nabi sekalipun, dari sejak zaman Adam sampai Rasulullah, tidak ada yang dibelah dada kecuali Nabi SAW. Ini yang pertama. Ya. Yang kedua, Nabi SAW dilapangkan dadanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu karena imtinan dari Allah. Memang anugerah dari Allah, tidak perlu minta lagi. Beda dengan para nabi, mereka harus minta. Contoh Nabi Musa. Nabi Musa alaihi salatu wassalam ketika diangkat menjadi nabi dan rasul, kemudian Allah perintahkan untuk berdakwah kepada Firaun. Apa kata Musa? Rabbi srahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Antum sering dengar kalimat ini. Ini doanya Nabi Musa. Rabbi srahli sadri, ya Allah lapangkan dadaku, aku mau menghadapi si Firaun nih. Rabbi srahli sadri wa yassirli amri, mudahkan urusanku. Ini si Firaun ini beda nih. Wahlul 'uqdatan, karena Musa ini pelat kalau ngomong, lepaskan ikatan di lidahku ini supaya lancar ngomongnya. Artinya Nabi Musa alaihi salatu wassalam minta kepada Allah dilapangkan dadanya. Dan Allah kabulkan. Ketika dia berhadapan dengan Fir'aun, kemudian terjadi perdebatan sampai Fir'aun menuduh Nabi Musa membunuh dan harus dihukum. Musa tidak marah, seolah-olah nggak dengar. Kenapa? Musa kan sifatnya mudah marah. Nabi Musa itu, dia punya sifat mudah marah, mudah emosi, itu sifatnya Nabi Musa. Tapi ketika menghadapi Fir'aun, dia bisa tenang. Dia bisa tenang, dia seolah nggak dengar apa kata Fir'aun itu. Kenapa?
Karena dia minta kepada Allah dilapangkan dadanya. Makanya di sini ada faedah besar bagi seorang dai atau da'iyah, orang yang mengajak manusia kepada kebaikan, orang yang mencegah manusia dari kemungkaran, para ustadz. Ya, tidak mesti ustadz lah, antum-antum yang berdakwah kepada saudara, kepada keluarga. Maka seorang pendakwah itu diperlukan lapang dada. Kalau tidak lapang dada, berhenti dakwahnya. Antum ngajak saudara, nasihati, suruh sholat tak mau sholat, marah antum. Apa lagi aku udah 100 kali tuh suruh sholat, tak mau sholat, malas banyak setannya itu. Kan ada orang akhirnya, kalau orang tidak lapang dada, selesailah dakwahnya, ya kan? Maka bekal seorang dai itu kalau menasihati, minta kepada Allah, ya Allah lapangkan dada saya supaya bisa sabar. Kalau nggak sabar, ya resign lah jadi dai jadinya. Ya, makanya bekal seorang dai itu perlu meminta kepada Allah, ya Allah, Rabbi shrah li sadri. Sebelum kita mengajak orang itu, ya Allah mintalah lapang dada saya mau ngajak orang nih. Seperti Nabi Musa ngajak Fir'aun itu dia minta lapang dada. Kalau nggak lapang dada, mau Fir'aun nuduh macam-macam, pergi dia dari situ. Ngapain pula kan si Fir'aun. Kan itu. Makanya penting, ya, bekal seorang dai itu lapang dada. Makanya Nabi SAW diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesabaran yang luar biasa. Allah mengatakan, fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Wahai Muhammad, sabarkan seperti sabarnya para rasul. Sebab sabar itu salah satu wasilah lapangnya dada. Kalau enggak sabar, enggak lapang dadanya tuh. Lah ketika Nabi SAW dikatakan dalam surah Ad-Duha, wa wajadaka dhalan fahada. Dulu engkau dapati engkau ini tersesat, kemudian berikan hidayah. Lah hidayah ini yang membuat lapangnya dada Nabi dan lapangnya dada kita semuanya. Makanya kita lihat orang-orang yang hijrah itu, kita lihat pengakuan-pengakuan artis-artis yang hijrah. Dulu sebelum mereka hijrah, sulit hidupnya. Setelah hijrah tenang, walaupun mungkin ekonomi, apalah istilah mereka itu kan. Ya karena memang hijrah itu salah satu bentuk lapang dada. Itulah hidayah. Hidayah yang membuat orang lapang. Minta kepada Allah hidayah supaya lapang dada kita. Kemudian yang ketiga Allah mengatakan, wa wajadaka ailan fa'aghna. Lalu apa kaitan dengan alam nashrah laka sadra? Ailan itu artinya fakir. Orang fakir ini sesak dadanya, kawan. Lihat orang-orang yang susah itu, dia mikir makan besok apa kan itu. Apalagi kerjanya serabutan, besok dapat kerja atau tidak. Untuk mikir makan aja udah sesak dada dia itu. Tapi ketika Allah berikan kecukupan, walaupun tidak kaya, minimalnya luaslah lapang. Alhamdulillah ada yang dimakan. Alhamdulillah anak saya masih bisa sekolah, masih bisa bayar SPP. Alhamdulillah, ya saya sudah bisa berobat, sudah agak sembuh. Enak kalau Allah berikan rizki kan, walaupun tidak kaya, penting cukup lah kan itu. Cukup, beli mobil cukup, di rumah cukup, cukup semuanya kan itu. Sama aja dengan kaya. Taib, ya. Jadi itu kaitan kenapa kemudian ada korelasi antara surah Ad-Duha dengan surah Asy-Syarah ini. Taib, itu secara umum. Kita masuk pada asbab nuzulnya. Ya. Setiap surat itu kan pasti ada asbab nuzulnya. Jadi Nabi SAW ketika meninggal putra-putra beliau, Abdullah meninggal, Qasim dulu meninggal di waktu bayi. Kemudian punya anak lagi setelah diangkatnya menjadi nabi, kemudian diberi nama Abdullah atau At-Tayyib, meninggal juga di waktu bayi. Jadi ketika dua anaknya ini meninggal dari Khadijah bintu Khuwailid, maka orang-orang Quraisy itu menganggap sudah biarkan Muhammad itu, enggak usah diladeni katanya. Karena nasabnya sudah terputus. Karena nasab itu kan dari anak laki-laki. Ya. Dia tidak akan disebut-sebut lagi. Kalau sudah meninggal selesai itu, enggak ada penerusnya lagi karena semua anak-anaknya perempuan. Karena bin seseorang itu pasti kepada laki-laki, bukan kepada perempuan. Akhirnya kan enggak disebut-sebut. Antum punya anak nih. Kemudian antum punya cucu-cucunya kan bukan dibintikan kepada anak kita, ya kepada suami dia lah. Hilang nama kita. Ya. Nggak ada lagi, kita sudah rawat-rawat anak itu dari kecil, udah kawin, punya cucu, tak ada pula kita namanya di situ. Nama bapak dan bapak dia kan gitu. Ya. Jadi orang-orang Quraisy itu mengejek, ngapain pula disebut-sebut.
Dia sudah enggak punya nasab lagi si Muhammad itu, enggak perlu disebut lagi katanya. Maka Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat ini. Wa rafa'na laka dzikrak. Alam nashrah laka sadrak wa rafa'na laka dzikrak, dan kami akan angkat penyebutanmu. Engkau akan tetap disebut-sebut. Tidak sebagaimana orang-orang musyrik mengatakan akan hilang penyebutannya. Justru kami akan angkat penyebutanmu. Sampai sekarang lihat, nama yang terbanyak disebut nama Nabi Muhammad. Waktu azan ada nama dia, waktu qomat ada nama dia, dalam salat tasyahud ada nama dia, ketika bersalawat ada nama dia. Terkadang anak-anak orang Islam dikasih nama Muhammad atau Ahmad, ada juga nama dia, ya. Bahkan nama manusia terbanyak adalah Ahmad dan Muhammad. Tidak ada nama terbanyak kecuali dua nama ini. Bahkan ada orang kafir pun namanya Muhammad juga. Ada orang kafir. Tapi lihat orang-orang yang mencela Nabi SAW dan mengatakan, oh itu nasabnya sudah terputus, gak akan lagi dia disebut-sebut nanti. Mana ada sekarang Abu Jahal disebut dalam adzan? Tidak ada. Ya. Abu Lahab disebut dalam qomat? Tidak ada juga. Orang-orang kafir, musuh-musuh Nabi gak ada satupun disebut kecuali dalam rangka celaan. Hatta orang kafir di zaman sekarang tidak mau ngasih nama anaknya orang-orang kafir di zaman Nabi. Hatta orang kafir, lihat orang-orang Nasrani, orang Yahudi, orang Hindu, Buddha dan yang semacamnya. Siapa anakmu Pak? Abu Jahal? Gak ada. Ya. Sampai pun ngasih nama anaknya gak mau Abu Jahal. Karena Allah putuskan tuh nama mereka. Sebagaimana mereka menuduh Rasul akan terputus, Allah yang putus mereka. Ya. Nah disinilah Allah katakan ini asbab nuzul surah Asy-Syarah ini. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan alam nashrah laka sadrak. Tentu yang namanya ayat itu dalam Quran itu al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Sebuah pelajaran dalam Quran itu bukan melihat atau menilik khususnya sebab, tapi lihat keumuman lafadznya. Walaupun ayat ini khusus kepada Nabi sebenarnya, ini kan khitab kepada Nabi. Alam nashrah laka, itu ada lakanya di situ. Laka itu artinya dhamir mukhatabah, dhamir orang yang diajak bicara. Bukankah kami telah melapangkan dadamu? Artinya ke siapa? Ke Nabi kan? Dadamu hai Muhammad, bukan kepada umatnya. Tapi ibrah itu bukan khususnya sebab, tapi umumnya lafaz. Ayat ini juga mengkhitab kepada kita. Bahwa seolah-olah Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa umat Nabi SAW juga bisa lapang dadanya seperti lapangnya dada Nabi SAW, tentu kalau mengikuti ajaran-ajaran Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW. Seperti apa umpamanya? Contoh tauhid. Kalau orang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala pasti lapang dadanya. Orang yang melakukan kesyirikan itu yang sempit dadanya. Ya. Kemudian yang kedua, berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau banyak berbaik sangka dengan Allah, enggak akan sempit dadanya. Tapi kalau orang suka suudzon, berburuk sangka dengan Allah, pasti sempit dadanya. Contoh umpamanya, dia usaha si gulung tikar aja, mulai dia suudzon kepada Allah, menyalahkan takdir. Kenapa sih aku saja yang miskin? Mulai dia sempit dadanya kan. Ya. Diserang penyakit, enggak kunjung-kunjung sembuh. Allah disalahkan, ya Allah kenapa sih aku saja terserang penyakit? Kenapa orang itu sehat-sehat saja katanya? Apa sudah takdirmu? Takdir disalahkan. Sempit dia dadanya. Karena dia buruk sangka dengan Allah kan. Tapi kalau orang berbaik sangka dengan Allah, Allah mungkin Allah sedang menguji saya dengan kefakiran. Boleh jadi kalau Allah kasih kaya, saya enggak hadir lagi lah di majelis taklim di sini itu. Mungkin sudah sibuk tuh dorong-dorong gerobak sana sini, umpamanya kan itu. Atau kalau Allah sembuhkan, mungkin boleh jadi saya lebih kufur lagi, saya maksiat lagi. Mungkin Allah sengaja nih buat saya sakit supaya dosa kita luntur, kita juga diangkat derajatnya. Dan mungkin di balik ini ada kebaikannya. Lapang dadanya kalau berhusnudzon kepada Allah tuh. Orang kalau suudzon sempit dada, kalau orang berhusnudzon pasti lapang dada. Ini yang kedua. Yang ketiga, kasratud doa, banyak doa. Minta kepada Allah supaya dilapangkan dada.
Seperti doanya Nabi Musa, Rabbi shrah li sadri. Ya, karena doa ini bagian daripada zikir. Dan zikir itu pasti akan menenangkan hati manusia dan melapangkannya. Kemudian jauhi maksiat. Yang keempat, orang yang stres, yang sempit dada itu karena banyak maksiat, ya kawan. Maksiat itu pengaruhnya besar kepada dada. Orang kalau banyak maksiat itu sempit dadanya, hidupnya nggak akan tenang. Coba saja ahli maksiat itu nggak tenang. Mereka tenang ketika maksiat itu saja. Para pezina, para peminum khamar, para pejudi dan begitu seterusnya, itu tenang saat maksiat. Habis maksiat stres itu. Apalagi para penjudi itu, judi-judi slot apa kan itu ya. Coba bayangkan, waktu apalagi kalau sudah uangnya jadi koin, udah nggak peduli itu, nggak sayang lagi sama uang tuh. Kalau sudah jadi koin uangnya itu kan, entah berapa juta main terus. Habis judi stres dia, uangnya habis. Stres, sempit dadanya. Karena maksiat itu menyempitkan dada. Taat itulah yang melapangkan dada. Maka jauhi maksiat, ini yang keempat. Yang kelima, adaul faraid wal mudawamatu 'alaiha. Jangan tinggalkan kewajiban. Lihat orang-orang yang meninggalkan sholat itu, nampak aja antum mereka senang diberikan kekayaan. Tidak, hidup mereka belangsak. Walaupun mereka nampak kaya. Sampai seorang saya bercerita, ada pengusaha di Timur Tengah itu, kaya raya, anak buahnya banyak, ya, tapi hidupnya tidak tenang. Istrinya cantik, ya, dia pun tampan, kaya raya, perusahaannya ribuan karyawannya, kurang apa lagi coba? Tapi hidupnya nggak pernah tenang, susah mau tertawa lebar seperti orang miskin tertawa sampai kedengaran sekilo tuh. Ya. Sampai adalah satu anak buahnya dari perusahaan itu, paling kecil gajinya karena dia jadi tukang sapu. Tapi setiap melihat dia senyum, setiap melihat dia tertawa. Padahal paling kecil gajinya kok senyum, ketawa, ketiwi, kayaknya nggak ada beban. Dia yang punya perusahaan kayak stres sekali gitu ya. Kok aneh, harusnya yang kaya yang banyak senyum, yang banyak tertawa. Senyum saja susah. Jadi satu ketika dipanggil lah tuh pelayannya itu, ya, cemburu dia. Kemudian ditanya, berapa gajimu? Sekian bos, katanya. Kok aneh kamu ini ya? Kok gajimu paling kecil di sini? Kenapa kok paling banyak pula senyumnya, paling banyak pula ketawanya? Kayaknya nggak ada beban di hidupmu. Apa rahasiamu? Katanya. Ya, kata dia nggak ada apa-apa sih, biasa-biasa saja katanya. Cuman aku tidak pernah meninggalkan sholat. Itu saja kuncinya. Aku tidak pernah meninggalkan sholat. Kata si bos, oh mungkin itu, karena aku tidak pernah sholat selama ini, katanya. Akhirnya dia sholat. Setelah beberapa hari dia dawamkan sholat, baru dia dapat ketenangan, baru dia bisa senyum, bisa tertawa. Subhanallah. Akhirnya dinaikkan gajinya. Ngasih kuncinya. Jadi orang yang dekat dengan Allah itu lapang dada, makanya orang bisa senyum. Ya, maka jangan tinggalkan kewajiban. Ini yang kelima. Yang keenam, yang ketujuh, mujalasatus salihin. Duduk bersama orang-orang saleh, orang-orang baik, ya. Sebab kalau duduk dengan orang-orang jahat itu pasti sempit dada kita ini. Karena orang-orang saleh kan tahu aturan lah kan itu. Ada orang itu yang kita berkawan dengan orang yang qanaah contohnya, ya. Kita berkawan gak deg-degan sama dia. Kenapa? Orang ini gak pernah pinjam duit kan itu. Coba berkawan sama yang gak qanaah, takut, jangan dekat-dekat dia. Itu di bentar-bentar pinjam duit, bentar-bentar malas saya. Sempit dadanya saya kalau samping dia tuh, ya kan. Artinya kalau orang-orang soleh kan tahu hak dia. Gak mungkin dia juga ganggu orang kan. Ya, ini contohnya, orang-orang soleh itu pasti akan membawa ketenangan karena akan dilingkupi para malaikat. Kemudian yang keenam, yang kedelapan, qiraatul Quran. Jelas Quran itu melapangkan dada. Orang yang tidak pernah baca Quran pasti sempit dadanya. Karena rumah saja kalau tidak dibacakan Quran itu seperti rumah roboh. Maka hati juga sama, kalau tidak dituangkan Quran ke dalam hati, sempit tuh dadanya. Maka kalau ingin tenang, ingin luas, jangan tinggalkan Quran. Termasuk juga yang kesembilan, al-ihsan ilal khalqi. Banyak berbuat baik kepada manusia. Orang kalau suka bantu manusia, bantu kawannya, mungkin awalnya berat bantu, ya. Tapi kalau kemudian dibiasakan, itu akan jadi kenikmatan tuh.
Ketika antum memberi makan anak-anak yatim, kemudian antum tengok lahap kali makanan kita habis, tuh senangnya kita. Ya memang begitu, Allah Subhanahu wa taala jadikan lapang dada ketika kita mau membantu saudara kita. Termasuk yang ke-10, ikhraj daghalil qalbi wal hirsu ala salamati. Berusaha keluarkan penyakit-penyakit hati. Semua orang itu tidak mungkin bersih dari penyakit hati, mesti ada dendam, benci atau apa kan. Tapi kita usahakan jangan diturutilah penyakit-penyakit itu. Memang kita nggak suka sakit hati dengan dia, jangan dituruti sakit hatinya, akhirnya jadi dendam, balas dendam. Ya sudah, disabar-sabari gitu. Lama-lama terbiasa, lama-lama jadi sabar tuh. Memang berat ya, tapi memang begitu. Membersihkan hati itu perlu upaya. Ya, kalau hati kita seperti kotornya sepeda motor, bawa aja ke karwas. Ya, bentar tuh bersihnya. Tapi kan nggak ada karwasnya hati ini. Kalau hati seperti umpamanya keramik, banyak debu, disapu, dipel, selesai. Ya. Kalau hati seperti piring kotor, bawa ke dapur, kasih sunlight. Nah, bisa ngaca kita di piring itu. Hati itu tidak sekotor, nggak semudah membersihkan kotoran. Kalau antum minum sunlight supaya bersih seperti kaca, bentar aja antum ke awal bros tuh kan. Artinya bahwa memang berat membersihkan hati, tapi memang itulah kalau ingin lapang dada ya memang begitu caranya kan itu. Keluarkan isi hati-hati itu. Termasuk juga yang ke-11, cobalah untuk qanaah. Qanaah ini redha dengan pemberian Allah. Sedikit alhamdulillah, banyak alhamdulillah, besar lagi itu ngomong ya. Karena bagaimanapun Allah itu kan tetap kita puji, dan kita puja walaupun kita kaya, walaupun kita susah kan gitu. Walaupun sedikit, walaupun banyak, tetap kita ucapkan alhamdulillah. Karena alhamdulillah itu kalimat yang bisa mendawamkan nikmat. Kalau kita banyak bersyukur, maka nikmat kita itu akan tetap, bahkan akan ditambah. La in syakartum la azidannakum. Kalau kalian syukur, kami tambahkan itu. Kalau kufur mana ditambah, makin azab yang datang. Termasuk juga hindari hal-hal yang bisa membuat kita sedih. Pemanya kita ini baru saja kemalangan, ya kemalangan. Namanya orang kemalangan, pemanya entah istrinya meninggal, suaminya meninggal, anaknya tabrakan kemudian meninggal begitu. Biasanya kan susah dilupakan tuh, sedih, ya kan? Maka hindari tempat-tempat kesedihan itu. Jangan ketemu orang dulu. Ya, dan kalaupun biasanya kan kalau ketemu orang itu kemudian ditanya macam mana suami meninggal, cerita lagi, sedih lagi kan gitu. Ya. Cemana itu anakmu bisa gitu? Sebenarnya kalau kita mamanya ingin jauhi tempat-tempat yang buat sedih. Jadi kalau ditanya, sudahlah nggak usah cerita. Allah sudah takdirnya. Begitu. Jangan diceritakan. Ini cerita sampai 100 kali karena 100 orang yang nanya suaminya meninggal gimana. Ya sedih terus jadinya kan. Kalau bisa nggak usah. Sekali cerita sudah. Ya. Gimana suami anti meninggal? Ya sudah takdir. Ya. Katanya kecelakaan, ya sudah takdir. Gitu aja. Jangan ceritakan dari awal. Iya, padahal saya sudah larang dia keluar dan naik motor dari awal. Ya sedih lagi akhirnya kan. Kapan jadinya kemudian hilang kesedihan itu? Jadi perkara-perkara yang mengulang kesedihan tutup. Ya, bilang aja ini semua takdir Allah. Takdir Allah semuanya. Atau perkara-perkara yang akan datang belum terjadi sudah sedih, stres. Cemana anak saya ini? Cemana kerjaan suami saya? Enggak usah. Yang ngatur nasib itu Allah, bukan kita. Ya, serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Termasuk juga yang bisa menenangkan hati adalah at-taubah. Bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, al-inabah, kembali kepada Allah Subhanahu, dan banyak lagi, ya. Tidak mungkin saya jelaskan karena kita fokus ke dalam tafsir lagi. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan alam nashrah laka sadra. Bukankah kami telah melapangkan dadamu wahai Muhammad? Kenapa Nabi SAW begitu lapang dadanya? Apa penyebabnya? Ini kan kita harus tahu supaya kita bisa mengikuti cara-cara Nabi melapangkan dada itu. Cemana kok Rasul bisa sabar, bisa lapang dada sehingga Nabi SAW senantiasa berhasil dalam dakwahnya? Ada apa? Apa yang dilakukan Nabi? Pertama, ya, Nabi SAW itu mengajarkan kepada kita untuk bersabar dari setiap siapapun yang menyelisihi dia. Nabi kan dihadapkan kepada orang-orang kafir Quraisy, Nabi dihadapkan kepada orang-orang Yahudi Madinah, Nabi dihadapkan kepada orang-orang munafik dari dalam. Musuh Nabi banyak, luar dalam. Ya. Tapi Nabi SAW berusaha untuk
bersabar. Ingat ketika Nabi SAW pergi ke Taif. Setelah Nabi SAW berdakwah di Mekah, pamannya meninggal, Khadijah meninggal, kemudian Rasulullah SAW makin ditekan karena tidak ada backingan bahasa kitanya kan. Karena mereka tidak bisa mengganggu dakwah Rasul selama Abu Talib masih hidup, selama Khadijah masih hidup. Tapi ketika dua yang mulia ini meninggal, baru mereka berani. Bahkan mengancam 18 kabilah ini akan membunuh Nabi kalau Nabi tetap berdakwah. Terpaksalah Nabi berpikir kayaknya nggak bisa lagi nih berdakwah di Mekah, saya harus hijrah. Akhirnya Nabi SAW terpikir mau ke Taif. Ya, lumayan juga ke Taif itu, dari Mekah itu mau 6 jam juga. Ya, jauh ke Taif itu. Ya. Jadi sampainya di Taif, bukannya orang Taif menerima dakwah Nabi, malah justru melempari dengan batu. Coba, musibah di atas musibah. Di Mekah tidak boleh berdakwah, diancam dibunuh, sampai di Taif lah dilempari batu. Sementara ketika Rasul keluar dari Mekah, dia tidak bisa masuk lagi. Kalau masuk dibunuh, kecuali ada yang melindungi dia. Karena kan tradisi di zaman itu harus ada yang melindungi, minimalnya tokoh lah, tokoh musyrik, ya, bahwa aku sudah melindungi dia, jangan ganggu dia. Tapi kalau tidak ada yang melindungi, maka Rasul tidak bisa masuk ke Mekah. Kalau enggak dibunuh dia. Terpaksalah Rasul akhirnya setelah lari dari Taif, kemudian harus menunggu di kebun kurmanya milik Syaibah, mencari-cari orang yang bisa melindungi di dalam Mekah itu. Ya akhirnya dapat juga pelindung gitu ya. Tapi selama Nabi SAW ditekan dari dua arah, dari Mekah ditekan, dari Taif ditekan, tidak pernah Nabi SAW mengeluh kepada Allah, ya Allah, apakah ini balasan Nabimu? Apakah ini balasan Rasulmu? Apa seperti ini dakwah? Kalau gitu saya resign aja lah dakwah. Enggak juga, ya. Bahkan Nabi SAW tidak pernah mencela Allah. Bahkan Rasul mengatakan, illam takun alayya sakhatun fala ubali. Kalau memang ujian ini bukan bentuk marahmu ya Rabb kepadaku, enggak peduli aku, katanya. Asal ini jangan bentuk azabmu kepadaku saja, ya, enggak ada masalah. Kau mau uji apapun, jangan ini bentuk azab dan kemarahan, saya enggak peduli. Coba bayangkan kalau peristiwa itu kita yang di posisi Nabi SAW. Makanya Allah mengatakan apa? Wa minan nas man yaqulu amanna billahi fa idza udhiya fillah ja'ala fitnatan nasi ka'adzabillah, kata Allah. Apa kata Allah? Ada sebagian manusia itu yang mengatakan aku beriman kepada Allah, tapi ketika dia diuji, ketika dia disakiti, dia menjadikan fitnah manusia kepada dia seolah-olah itu azab dari Allah kepadanya. Itu kebanyakan manusia begitu. Ketika dia difitnah orang, dibully orang, digibah orang, disakiti orang, apa katanya? Ini Allah ini sengaja tidak sayang dengan saya ini. Masa saya difitnah terus, saya digibah terus, seolah-olah Allah sedang kasih azab gitu ya. Padahal Allah bukan sedang kasih azab, Allah sedang kasih ujian sebenarnya. Bisa enggak dia menghadapi? Sabar tidak dia menghadapi, kan begitu? Lah, ini yang penting. Jadi Rasul itu mengajar kenapa dada Rasul itu lapang, karena dia sabar orangnya. Kalau ingin lapang, sabar gitu maksudnya. Ya, ini yang pertama. Yang kedua, Nabi itu yakin dengan janji Allah yang akan datang. Sangat yakin Nabi itu. Ya, Nabi itu sangat yakin dengan janji-janji Allah yang akan datang kelak di akhirat. Artinya dengan kenikmatan sorga, dengan bidadarinya, dengan macam-macamnya. Yakin Nabi SAW. Karena sesungguhnya kehidupan yang sesungguhnya itu bukan di dunia. Makanya Umar bin Khattab ketika mengatakan kepada Rasul kan waktu itu ada isu menceraikan istri-istrinya gara-gara istri-istrinya minta tambahan belanja. Coba, istri Nabi aja minta tambahan belanja, apalagi istri antum. Ya, artinya bahwa memang sifat wanita itu kadang-kadang kurang lebih ya. Ya. Istri Nabi saja minta tambahan belanja, coba, sampai demo. Ya. Istri antum kalau bisa tiap bulan tuh naik gajinya. Ya. Kalau enggak dapat jatah antum. Jadi akhirnya apa? Nabi SAW marah karena dia sudah sebisa dia memberikan nafkah. Itulah sebisa dia kan gitu. Dia bukan mentelantarkan istri, dia udah berusaha. Itulah yang bisa diberikan Nabi.
Artinya Rasul mengajarkan qanaah sama istrinya, terimalah itu takdir Allah seperti ini. Tapi istrinya nggak sabar, ya manusiawi. Akhirnya Nabi bersumpah untuk tidak menggauli mereka 1 bulan, dan kemudian tidur berpisah dari istri-istrinya. Ada yang mengatakan ada sebuah rumah di samping kandang kuda, dia Rasul tidur di situ. Tidurnya ya namanya bukan rumahnya, itu samping kandang kuda untuk perawat kuda, tukang kuda gitu. Ya banyak debu, banyak apa di situ kan. Jadi Umar bin Khattab radhiyallahu an datang kepada Rasul karena dia dengar bahwa jangan-jangan anak dia Hafsah dicerai. Marah dia sama Hafsah, ada apa kau dengan suamimu? Gitu loh. Abu Bakar juga marah sama Aisyah kan gitu, karena membela Nabi. Jadi Umar itu cobalah datang kepada Nabi. Rupanya kondisi Nabi itu tidur di pelepah kurma. Namanya tidur pelepah kurma ya, kalau bangun ya bergaris-garis lah tuh punggung tuh. Kayak antum lah mamanya, ya tidur di tikar yang kasar kan, pasti nanti ada bekas-bekasnya tuh. Jangan punggung antum pula jadi tikar jadinya kan. Gambar tikar ada di situ, kayak di sablon. Ya. Jadi Umar bin Khattab ini melihat, kasihan lah, dia mengatakan, Rasulullah, aku loh sudah melihat bagaimana kayanya kerajaan Persia dan juga rajanya Kisra, kemudian kerajaan Romawi dan kerajanya Kaisar, ya. Bagaimana raja-raja itu dihormati, dimuliakan dengan singgasananya, dengan dayangnya, dengan makannya. Kok kamu seperti ini? Harusnya kau yang lebih daripada itu, katanya. Maka Nabi SAW mengatakan, ya Umar, biarkan mereka seperti itu, karena itu adalah yang mereka kehendaki di dunia. Kehidupan kita bukan di dunia, kata Nabi. Kehidupan kita di sorga, di akhirat kelak, katanya. Nabi mengingatkan soal janji Allah yang akan datang. Makanya kalau kita ini yakin dengan janji Allah yang akan datang, lapang dada kita selapang dada Nabi. Kita ini nggak lapang itu karena nggak yakin ada akhirat, itu masalahnya, ya kan? Tapi kalau kita yakin dengan adanya akhirat, miskin ini sampai kapan? Kan ada batasnya juga. Emang antum mau miskin 300 tahun? Kan enggak. Habis 60 tahun, 70 tahun meninggal, paling tinggi mati nanti juga itu. Miskin itu kan ada batasnya dengan kematian. Ya. Ada juga yang sebelum mati diberikan kekayaan. Anggap saja sampai mati dia enggak kaya-kaya. Ya. Tapi kan ada batasnya, dengan berakhirnya umur berakhir juga kemiskinan kan? Ketika dia ditakdirkan menjadi penduduk sorga, masuk kuburan saja dapat nikmat kubur. Kemudian ketika di padang mahsyar, dia enggak dipersulit, dipermudah, masuk sorga lagi yang kenikmatan tidak pernah dilihat mata, didengar telinga, bahkan terlintas pun tidak. Orang kalau yakin ada kehidupan setelah kematian, lapang dadanya. Ini yang kedua yang dilakukan Nabi. Yang dilakukan Nabi juga adalah Nabi SAW berusaha melaksanakan ketaatan dalam kondisi apapun. Dia mempertahankan ibadah walaupun sedang diuji. Itu yang membuat lapang dadang Nabi. Kenapa? Karena diupayakan dia terus bersama Allah dalam kondisi apapun. Tapi kita kan tidak. Kita ini kadang-kadang rajin itu kalau dapat nikmat saja, ketika nikmatnya dicabut sudah lemes kita. Ya, mau ke masjid malas, sempit dadanya. Ada waktunya malas, ada waktunya semangat kalau kita. Nabi tidak berusaha untuk istiqomah ibadah. Walaupun sedang diuji tetap ibadah, walaupun sedang diberikan nikmat tetap ibadah, karena Allah berfirman dalam hadis qudsi itu, Nabi SAW mengatakan, ta'arraf ilallah firraha ya'rifka fisiddah. Kenali Allah di waktu senang, nanti Allah kenal kau di waktu susah. Kita ini kadang-kadang di waktu senang saja kita ingat Allah, di waktu susah tak ingat. Nah ini masalahnya. Makanya Allah lupa kepada kita di waktu susah, karena ketika kita senang tidak pernah ingat Allah. Ya, maka kalau ingin lapang dada, istiqomah dalam ibadah. Kemudian Nabi SAW tidak pernah tergesa-gesa untuk mendapatkan hasil. Dia tahu bahwa hasil itu dicapai setelah bekerja. Sempit dada kita ini karena terlampau panjang angan-angan kita ini. Kapan kayak orang depan, udah kaya kok saya miskin aja. Angan-angannya jauh, kapan pengen punya mobil, punya rumah, punya ini, punya itu, macam-macam lah kan. Tapi tidak mau kerja, ya tidak mungkin lah dapat. Akhirnya karena ingin jalannya pintas tapi tak pantas, ya tadi akhirnya larinya ke slot, togel. Kalau zaman dulu porkas kan, zaman dulu kan, sampai orang gila ditahan. Berapa nomornya? Orang gila ditanya nomor zaman itu. Ya. Orang gila ditanya, dipegang, berapa nomornya? Orang gila. Sekarang yang gila siapa sebenarnya?
Dia atau orang gilanya kan gitu. Orang gila ditanya, berarti yang gila itu dia kuadrat gilanya. Nggak puas nih orang gila, ternyata dipasang nggak jebol, lebih gila lagi, tidur di kuburan. Tidur di kuburan. Kadang-kadang apa? Bangunkan orang yang sedang tidur pulas, ditanya nomor. Bangun. Berapa nomornya? Zaman dulu kan gitu ya. Aneh-aneh kan itu. Nggak puas juga datang ke dukun. Dukun pula pendusta ditanya. Nah ini kan orang-orang yang nggak pernah lapang dadanya, ikhwan. Kan panjangnya angan-angan, sempit dadanya. Akhirnya jalan pintasnya nggak pantas jadinya. Terus Nabi SAW hatinya tidak berubah. Ingat, kalau antum ingin lapang dada, jangan pernah merubah hati. Berikan hati ini kepada Allah. Orang yang biasanya sempit dada itu karena hati kita berubah-ubah. Kalau ada yang muji, lapang dada kita. Kalau ada yang mencela, sempit dada kita. Itu namanya berubah-ubah hatinya. Kalau ingin lapang dada, maka jadikan celaan dan pujian manusia itu sama saja. Itulah Nabi. Ya. Tapi kalau kita melihat, oh kalau orang tepuk tangan sama kita, lapang dada kita. Tapi kalau tangan yang bertepuk diletakkan di muka dia seperti ini, sempit pula dada kita. Jangan seperti itu manusia itu. Orang yang mulia itu orang yang hatinya akan berubah. Dia mau menghina saya silahkan, mau mencela saya silahkan, mau memuji juga silahkan. Hati saya tetap seperti ini. Ya itulah Nabi SAW mengajarkan seperti itu. Kalau ingin lapang dada ya seperti itu memang ya. Nah, kalau kita mau mengikuti tata cara Nabi SAW dalam melapangkan dada, maka Allah mengatakan alam nashrah laka sadrak. Pasti dada kita juga akan lapang, ikhwan, ya. Kemudian Allah mengatakan alam nashrah laka sadrak wa rafa'na laka dzikrak, dan kami akan angkat penyebutan wahai Muhammad. Tadi saya sudah jelaskan, Nabi itu diangkat oleh Allah baik di dunia ataupun di akhirat, ya. Di dunia namanya disebut-sebut di mana-mana. Bahkan Allah mengangkat derajat Rasul dalam Al-Quran. Tidak ada satu nabi yang dipanggil tidak ada satupun nabi yang panggilannya seperti Allah memanggil Nabi SAW. Allah dalam Quran tidak pernah menyebut nama. Tidak pernah kita dapati dalam Quran itu ya Muhammad, tidak ada. Tapi kalau nabi-nabi yang lain disebut namanya. Ya Nuh, ya Ibrahim, ya Adam, disebut. Ya Lut. Tapi tidak ada Quran menyebut ya Muhammad, kecuali dalam bentuk khabar. Muhammadur Rasulullah itu dalam bentuk khabar tapi bukan memanggil, ya. Tapi kalau ya Muhammad enggak akan didapati dalam Quran. Yang ada ya ayuhan nabi, ya ayuhar rasul, ya ayuhal mudaththir, ya ayuhal muzammil. Itu panggilan-panggilan mulia dan itu menunjukkan diangkatnya Nabi SAW. Ya, itu di dunia Allah angkat derajatnya dari para nabi yang lain. Bahkan Allah berikan mukjizat terbanyak dari seluruh mukjizat nabi-nabi yang lain. Bahkan para ulama sampai menyebutkan mukjizat Rasul itu 1000 lebih mukjizat Nabi itu. Dan mukjizatnya yang paling besar Al-Quran tidak pernah padam sampai kiamat. Tapi mukjizat yang lainnya terhapus dengan adanya Quran. Dan itu bentuk diangkatnya Nabi. Itu di dunia dan banyak lagi di akhirat. Jelaslah dia akan memberikan syafaatul uzma. Dia yang yang membuka pintu sorga. Dia akan diangkat sampai ke di depan arsy Allah untuk meminta syafaat kepada manusia. Banyak ya keutamaan. Bahkan dia orang yang pertama melintas Shiratal Mustaqim. Dia orang pertama muncul dari kuburan dan begitu seterusnya. Ya, itu bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat Nabi SAW. Wa rafa'na laka dzikrak. Kemudian Allah mengatakan alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak. Wa wada'na dulu ya. Wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak. Kita lewat dua ayat ya. Wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak, dan kami telah meringankan beban tugas kenabianmu yang memberatkan punggung. Allah mudahkan semuanya coba. Padahal Nabi itu kan pemula yang memulai dakwah, yang membawa risalah baru. Di awal dakwah Rasul disebut gila, disebut tukang sihir, disebut pemecah belah, disebut tukang tenun, macam-macam, diintimidasi dan berat tugas Nabi itu. Ya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala angkat semua beban-beban itu. Nabi bisa melaluinya.
sampai akhirnya hijrah ke Madinah, Islam tersebar semuanya, bahkan terjadi Fatu Mekah, Mekah pula dikuasai Nabi. Allah angkat beban-beban itu. Ada yang mengatakan wizrok itu artinya dosa. Mungkinkah Nabi SAW melakukan dosa? Tidak. Rasul tidak pernah melakukan dosa besar. Tapi kalau dosa kecil, ada sebagian mengatakan mungkin. Ada yang juga mengatakan tidak mungkin. Tapi ada yang mengatakan juga mungkin. Tapi yang dimaksud di sini, maksudnya Allah maafkan segala kesalahan-kesalahan Nabi itu bukan menyangkut dosa besar, tidak. Karena namanya Nabi itu manusia, pasti terjerumus kepada salah juga, kan begitu. Tapi kesalahan Nabi itu Allah angkat, Allah ampuni yang telah, yang sedang, dan yang akan datang, sehingga betul-betul manusia bersih dari dosa. Seperti contohnya ketika dia sedang berdakwah di tengah-tengah pembesar Quraisy, datang orang buta, Abdullah ibn Umi Maktum. Karena dia orang buta, Nabi gak peduli, tetap aja dia berdakwah, kan gitu. Bahasa kitanya, buat apa kamu datang kemari, nanti ajalah, kan gitu. Ini saya sedang menghadapi para pembesar, kalau dia masuk Islam, cuma masuk Islam. Tapi Allah katakan abasa wa tawalla, turun ayat abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma, nanti akan sampai juga kepada ayatnya, surah Abasa, menegur Nabi. Gak boleh, ini yang jelas-jelas masuk Islam kau tidak hiraukan, mereka yang belum jelas masuk Islam kau hadapi, katanya. Jangan begitu. Ditegur sama Nabi, sama Allah, karena kesalahan, kan. Tapi kesalahan-kesalahan yang seperti ini diangkat sama Allah Subhanahu wa ta'ala, diampuni, sehingga Nabi terhapuskan semua dosa-dosanya. Ya, ini artinya wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak, tadi sudah dijelaskan. Kemudian, dan ingat di sini Allah mendahului kalimat wa wada'na, kemudian rafa'a, wada'a dengan rafa'a. Awalnya kan wa wada'na artinya wada'a, kemudian setelahnya wa rafa'na rafa'a. Apa arti wada'a, apa arti rafa'a? Wada'a itu artinya meletakkan. Kalau rafa artinya meninggikan. Jadi meletakkan, meninggikan. Ya. Di sini ada faedah dua kalimat ini, itu keajaiban lafaz Quran tuh. Ya. Ketika Allah mengatakan terhadap dosa wa wada'na, kami letakkan, artinya diletakkan ke bawah. Ya. Kemudian setelah itu Allah katakan wa rafa'na laka dzikra, kemudian kami angkat. Di sini ada faedah bahwa setiap dosa pasti akan merendahkan pelakunya. Setiap zikir kepada Allah dan ketaatan dia kepada Allah pasti akan mengangkat pelakunya. Maka siapapun yang melakukan dosa tidak mungkin diangkat, tapi siapapun yang meninggalkan dosa itulah yang diangkat. Itu makna daripada wadha'a dan rafa'a. Taib, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa wadha'na anka wizrak fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, maka sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan, dan beserta kesulitan. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebut kalimat kesulitan menggunakan alif lam, fa innamal usri, ada alif lamnya. Kemudian al usri yang kedua menggunakan alif lam juga. Tapi ketika menyebut kalimat kemudahan yusron, dihilangkan alif lamnya, dimunculkan tanwinnya. Begitu juga kalimat yang kedua yusron, dihilangkan alif lamnya, dimunculkan tanwinnya. Apa artinya? Dalam ilmu bahasa, alif lam itu menunjukkan ma'rifat, dan tanwin itu menunjukkan nakirah, dan nakirah itu memiliki makna umum, sementara ma'rifat itu memiliki makna khusus. Seolah-olah Allah ingin katakan al-usri yang pertama itulah usri yang kedua. Tapi yusron yang pertama bukan yusron yang kedua. Artinya apa? Kesulitan itu bisa saja cuma satu, tapi kemudahan bisa datang 2, 3, 4, 5, 6 dan begitu seterusnya. Artinya setiap Allah berikan kesulitan satu kepada kita, pasti akan datang banyak kemudahan. Bukan satu kemudahan, tapi banyak kemudahan. Antum harus yakin. Coba dalam hidup antum, lebih banyak menangis atau tertawa? Kan begitu. Lebih banyak susah atau senang? Lebih banyak sakit atau sehat? Dan begitu seterusnya. Ya. Karena kemudahan ini adalah lebih banyak lagi. Makanya yakin, jangan sedih kalau kita ditimpa kesulitan, pasti akan datang kemudahan itu. Betapa banyak dalam hidup kita ini telah berlalu kesulitan. Bahkan ada kesulitan yang saya yakin saya, antum atau siapapun pernah mengalaminya, seolah-olah dunia kiamat tidak akan keluar dari kesulitan itu.
Tapi sekarang antum bisa tertawa, bisa tersenyum, bahkan kesulitan yang kayaknya kayak kiamat itu sudah lupa pula antum tuh. Ya. Nah, ini kan namanya inna ma'al usri yusra. Kemudian Allah Subhanahu wa taala tutup fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Apabila engkau telah selesai dengan satu kebaikan, maka teruslah bekerja keras untuk kebaikan yang lainnya dan hanya kepada Allah lah kalian berharap. Artinya fa idza faraghta fansab, banyak penafsiran, saya bacakan secara singkat. Artinya apabila engkau sudah selesai melaksanakan tugas, jangan berhenti tapi bertugas lagi. Ada yang mengatakan kalau engkau selesai sholat wajib, jangan berhenti, cepat sholat sunnah. Ini satu penafsiran. Yang kedua, apabila engkau selesai sholat, cepat berdoa, jangan diam saja. Ya. Ada juga yang ketiga, apabila engkau selesai urusan dunia, cepat beralih kepada urusan akhirat. Ya. Apabila engkau selesai urusan akhirat, cepat beralih ke urusan dunia. Jangan sampai nganggur hidup kita. Makanya para sahabat tidak suka orang itu malas-malas baik dalam urusan dunia ataupun akhirat. Apa kata Umar radhiyallahu anhu? Dia mengatakan, aku sangat benci kepada orang yang malas dalam urusan dunia apalagi akhirat. Bahkan Ibnu Mas'ud mengatakan, aku sangat membenci kalau melihat orang itu banyak menganggurnya, tidak mau bekerja dalam urusan dunia ataupun dalam urusan akhirat. Jadi malas itu dibenci oleh para sahabat, walaupun urusan dunia. Ya. Kalau bisa itu kita bekerja, jangan sampai malas gitu ya, karena bagaimanapun kemalasan itu akan mengakibatkan dari malas urusan dunia jadi malas urusan akhirat juga. Jadi kalau pemalas nih pemalas itu kan lihatnya pun kadang-kadang kita sebel kan itu. Pemalas gimana pemalas orang ini? Si minta-minta, kerjalah kan itu. Kan banyak orang-orang yang di lampu merah yang nggak mau kerja, yang kadang-kadang pengen minta uang, mau kresek kemana-mana kan mereka bisa kerja kan. Kadang-kadang kita sebel aja kan, badan lebih sterek dia daripada kita, kadang-kadang ya lebih kuat dia, tapi kerjanya hanya minta-minta. Naudzubillah. Ya hanya modal chat aja. Modal chat aja. Sekarang silver, tak tahu besok mungkin merah, jadi pelangi mungkin besok. Gak laku silvernya mungkin jadi merah. Nauzubillah. Intinya ikhwatu fillah, inilah diantara penafsiran, bukan singkat lagi, udah panjang lebar. Udah lebih daripada jam 9, mudah-mudahan manfaatnya. Ini mungkin terlama saya ngaji di sini. Nggak ada tanya jawab. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.